beliau kepada Habib Syauqi bin Hajar Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat hillat illa farjahullah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sehat afiat, Allah kasih kita kekuatan sehingga pada hari ini alhamdulillah kita udah masuk daripada puasa keempat. Nggak berasa dari hari apa itu kemarin kita? Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sekarang nih. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah. Amin. Dan Allah kasih kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Luar biasa, saya bikin takjub sama jamaah Masjid Ad-Diya Buru Sya'ban. Saya kira ini jamaah sholat taraweh, ternyata jamaah sholat subuh. Kalau di tempat saya banyak kayak begini nih sholat taraweh. Di sini luar biasa sholat subuh ramai. Mudah-mudahan di luar Ramadan juga ramainya kayak begini. Amin. Ini kalau di luar Ramadan ramai kayak begini apa kagak nih? Makin ramai lagi insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih berkah dunia akhirat. Kata saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, kalau minta rezeki jangan tanggung-tanggung. Minta rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksa setelahnya. Paket lengkap, komplit. Kita minta mudah-mudahan kita dikasih rezeki sama Allah Ta'ala yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksa setelahnya. Amin ya rabbal. Segenap para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, pengurus daripada Masjid Ad-Diya Buru Sya'ban, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih sehat afiat panjang umur, anak-anak yang menjadi anak-anak yang sholihin sholihat. Alhamdulillah, Ramadan sedang kita jalanin. Jangan kita cuekin, jangan kita anggurin. Yang kemarin niat pengen hatam Al-Quran, jangan sampai targetnya meleset, jangan sampai nyesel belakangan. Yang kemarin niat pengen istiqomah sholat taraweh di masjid berjamaah, jangan sampai kelewat. Bismillah, Ramadan dari awal mulia, pertengahan makin mulia, akhirnya makin mulia lagi. Karena hadiah yang Allah berikan besar banget kepada umatnya Nabi Muhammad yang sabar, dia jalani Ramadan yang sampai akhir. Makanya itu kayak orang lagi lomba, makin akhir makin dikit tereliminasi. Iya, makin hari makin dikit tereliminasi. Siapa yang sekiranya juara? Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk hamba-hambanya Allah yang juara di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang ayatnya udah pada kita hafal. Bahkan bocil-bocil kita pada hafal. Enggak ada bocil di sini ya? Ada di atas. Oh iya bocil. Cakep begini nih. Pisah. Jadi nggak rese. Sebab bocil luar biasa. Kalau pilek ingusnya meler. Kita kalau salam sama bocil sekaligus dipeperin ingus sama dia. Mudah-mudahan anak-anak kita pada jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk kita semua yang namanya puasa. Sebagaimana diwajibkan ini puasa nih kepada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya
itu di jilid kedua, beliau mengomentari atau menafsirkan daripada ayat ini. Allah Ta'ala menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berlemah lembut kepada kita umat Nabi Muhammad. Allah enggak bilang, ya ayuhan nas, if'al kadza wa kadza, wahai segenap manusia, lakukan ini, lakukan itu. Karena di sini ada masyaggah, ada sesuatu yang memberatkan. Allah Ta'ala berlemah lembut. Allah Ta'ala nyemangatin kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kayak kita nyuruh anak kita kalau itu perkara ada membuatnya berat, kita suruh dia sholat, kita suruh dia belajar, mau ulangan di sekolahan. Wahai anakku, wahai putriku, kita berlemah lembut sama dia, nggak kasar. Entong, kerjain, jangan malas. Ya bunayya, wahai anakku. Allah Ta'ala berlemah lembut kepada hambanya, khusus buat kita umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berpuasa udah dapat stempel dari Allah Ta'ala, sekalian adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman Islam selalu melekat dalam diri kita sampai mati kita jadi orang Islam. Amin. Amin ya Rabbal. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyaytana 'alaiha fa'amitna 'alaiha ghairan maftunin wala mughayyirin wala mubaddilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi yang namanya puasa udah ada dari zaman dulu, cuman model puasanya wallahu alam kayak bagaimana. Ada di antara mereka yang puasanya sekedar lugatan. Apa itu puasa secara bahasa? Al-imsak, menahan. Menahan dari segala perkara, menahan enggak berbicara, menahan enggak ngomong, menahan enggak jalan. Apapun itu, pokoknya judulnya menahan. Dan secara syar'an, secara menyeluruh, secara luas, al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari masuk waktu fajar, waktu subuh, sampai masuk waktu maghrib. Nahan dari apapun yang dapat membatalkan puasa, baik puasanya itu tersendiri atau pahala-pahala puasa. Cuma puasa nahan lapar, nahan aus, tapi nggak bisa nahan hawa nafsu, nggak bisa tahan matanya buat nggak ngelihat yang haram, nggak bisa ngedengar kupingnya buat nggak ngedengar gosip, nggak bisa nahan mulutnya buat kagak ngegibah. Maka kita jadikan ini Ramadan madrasah buat kita, pesantren kilat. Orang kalau sekolah ada ujiannya tuh, lihat mana nih yang nilai cakep, mana yang nilai sempurna. Oh, nilai kita bisa lewatin ini Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran, dengan rasa syukur kita sama Allah Ta'ala. Kita diajarin biar ngerasain jadi orang susah. Bagaimana tuh orang-orang yang emang udah asli begitu, dia makan bukan karena puasa, emang dia nggak makan bukan karena puasa, tapi dia nggak makan karena emang kagak ada makanan, nggak mampu, fuqara wal masakin. Kita alhamdulillah dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan berkah. Hidup kalau dalam keadaan kecukupan enak, rezeki biar cukup udah enak. Mau beli motor cukup, mau beli mobil cukup, mau nyokolahin anak cukup, mau beli sirup marjan cukup, besok lebaran mau beli baju cukup. Luar biasa. Alhamdulillah nih jamaah sholat subuh di Masjid Adia nggak kalah rame sama orang yang belanja di pasar Tanah Abang. Wah, hilalnya kelihatan duluan di Tanah Abang. Kemarin tuh saya lihat orang-orang yang lagi ke Tanah Abang. Saya punya istri itu sebelum lebaran ada
beli beberapa baju buat anak saya masih bayi. Itu dia bilang apa ya? Ya Allah, hilal udah kelihatan duluan di Tanah Abang, penuh. Parkirnya ruwet nyari parkiran. Ya Allah, jangan kalah kita. Makmurin masjid-masjid kita, makmurin majelis-majelis kita, musolah-musolah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini kita jadikan juga Ramadan ini mustasfa buat kita. Rumah sakitnya kita yang banyak banget penyakitnya. Banyak banget penyakitnya. Orang biasanya kelamaan di rumah sakit cuman gara-gara dua. Gara-gara dia emang udah banyak banget penyakitnya, atau kagak nurut apa kata dokter. Udah banyak penyakitnya, udah bakal lama di rumah sakit. Atau kagak nurut apa kata dokter. Kata dokter, nggak boleh makan yang asam dimakan juga. Kata dokter, nggak boleh makan yang pedas-pedas dihantem juga. Kata dokter, jangan ngopi dulu, dia ngopi juga. Udah, begitu udah modelnya. Ya Allah, belum penyakit-penyakit apa tuh, maksiat kita dari mata kita, dari telinga kita, anggota tubuh kita, mulut kita. Ini mulut kita ini banyak banget nih modelnya. Banyak banget salahnya. Kalau nggak dia salah ngomong, salah makan. Salah ngomong di mulut, ribut sama siapa aja. Ribut sama tetangga, ribut sama bocah, ribut sama mertua, ribut sama orang tua. Atau salah makan. Kena penyakit macam-macam juga. Ya Allah, kita jadikan ini Ramadan mustasfa buat kita. Rumah sakitnya kita yang banyak banget penyakitnya. Ya Allah, yang biasanya nggak sabaran, yang biasanya kurang bersyukur, yang biasanya gampang kesinggungan, yang biasanya gampang baperan. Tahu baperan? Yang biasanya gampang emosian, yang biasanya gampang bosenan, yang biasanya demen banget ngegosip, demen banget ngegibah, demen banget ngomongin orang, siapa aja diomongin. Mau dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semuanya diomongin. Tetangga diomongin, mertuanya diomongin, gurunya, ustadznya diomongin, tukang sayur diomongin juga sama dia. La haula wala quwata illa billah. Kita jadikan di Ramadan ini madrasah buat kita. Harapannya Allah sama kita nih pengen kita puasa biar jadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, biar kalian semua jadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa dan makin takwa kita sama Allah Ta'ala. Dan kita menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah, dan kita kerjakan segala apapun yang diwajibkan, yang disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah jadi orang yang takwa, luar biasa nikmat. Mau apa dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusannya dipermudah, yang sulit digampangin, dan rezekinya dikasih dari arah mana aja. Enak. Kita jaga nih hari-hari kita di bulan Ramadan. Malam-malamnya, siang-siangnya. Jangan Ramadan malamnya kita isi sama bergadang-bergadang yang kagak jelas. Kalau bergadangnya baca Al-Quran, cakep. Nah, kalau bergadangnya main petasan, ya Allah, bergadangnya sibuk ngerumpi, bergadangnya sibuk ngerokok di atas balai, udah habis. Kayak begitu aja. Hati-hati. Ini ngumpung dari awal nih. Emang kita dikasih tahu malam Lailatul Qadar biasanya ada di akhir 10 hari terakhir, apalagi malam-malam ganjil. Cuman nggak ada kemungkinan juga dari awal. Wallahu a'lam. Hati-hati. Malam Lailatul Qadar afdol daripada malam 1000 bulan. Kalau kedapetan saat tuh malam Lailatul Qadar, kita lagi beribadah, lagi sholat, lagi baca Al-Quran, lagi sedekah, alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala, ambil kabar gembira.
dihitung 1000 bulan kita lagi ibadah, 1000 bulan lagi sedekah, 1000 bulan lagi baca Al-Quran, 1000 bulan lagi sholat. Kurang lebih 83 tahun. Tapi kalau kedapetannya apes, tuh malam Lailatul Qadar kita lagi ngibul, tahu ngibul? Lagi bohongin orang. Tuh malam Lailatul Qadar kita lagi ninggalin sholat. Tuh malam Lailatul Qadar kita lagi jadi tukang tipu. Itu malam Lailatul Qadar lagi ngomongin orang. Tuh malam Lailatul Qadar sibuk lagi ngerokok. Kehitung 1000 bulan ngerokok. Allah, 1000 bulan ngerokok. Hitam tuh mulut. Kehitung 1000 bulan lagi ngegibah, lagi ngegosip. Ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat Lailatul Qadar pada saat Lailatul Qadar kita lagi ibadah sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terus Sayyidah Aisyah nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, madza natlub idza na'rif tilkal lailah Lailatul Qadar? Apa yang kita minta saat kita tahu kalau itu malam Lailatul Qadar? Apa kata Nabi Muhammad? Utlubul afu, minta maaf. Minta maaf. Kenapa minta maaf? Ya, orang kalau udah dimaafin sama Allah Ta'ala, apa yang dimau bakal dikabul. Dulu kita suka nonton tuh film Bajai Bajuri, tahu? Ada satu orang yang peranannya dikit-dikit maafin, minta maaf. Cakep tuh. Kelar ngomong, kelar silaturahmi ke rumah saudara, apa kelar main ke rumah orang, jangan lupa maafin ya. Takutnya ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan yang kita nggak sadar yang buat tuh orang kagak demen sama kita, minta maaf. Orang kalau kedapatan teman yang suka minta maaf kan enak. Ya Allah, baiknya orang. Allah Ta'ala demen banget sama hambanya yang dia suka minta maaf. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Semoga kita termasuk orang-orang yang sering minta maaf sama Allah Ta'ala, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, dan Allah Ta'ala terima taubat kita semua. Amin ya Rabbal. Makanya di bulan Ramadan kudu sering-sering kita baca doa yang diajarin sama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca itu 3 kali atau lebih lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna, ya Allah kau maaf. Minta maaf sama Allah Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, kau suka memaafkan. Fa'fu anna, maafkan kami. Minta maaf sama Allah Ta'ala. Banyak gak kira-kira salah kita? Banyak gak kira-kira dosa kita? Coba yang dosanya dikit angkat tangan. Ya Allah, kita yang ngerasa, yang muda, yang tua, banyak dosanya, banyak salahnya. Mudah-mudahan ini Ramadan kita bisa jaga betul-betul, jangan sampai kelewat. Karena sebab ini Ramadan cuma dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, yang namanya puasa emang udah ada dari sebelum umatnya Nabi Muhammad. Tapi Ramadan hanya khususiyah untuk umatnya Nabi Muhammad. Khusus banget untuk umatnya Nabi Muhammad. Enak banget. Ibadah kita yang sunnah dihitung wajib. Yang wajib lipat gandain sampai 70 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Yang sunnah, perkara-perkara sunnah dihitung dapat pahala wajib seperti wajib. Seperti kita saat mau buka puasa, saat buka puasa nih, kita baca bismillah, kita makan atau minumnya pakai tangan kanan. Tuh kan makan minum pakai tangan kanan sunnah. Dihitung sama Allah Ta'ala kalau bulan Ramadan kamu dapat pahala wajib. Luar biasa.
Perkara-perkara sunnah jangan kita anggap remeh. Ini buka puasa nih, utamakan korma. Kadang orang luar biasa datang beduk, udah palang asem kali itu mulut, baru Allah Akbar, ngudut duluan. Hati-hati, jangan buka puasa pakai rokok, buka puasa pakai korma, air putih. Dan jangan lupa bismillah. Sibuk Allahumma lakasumtu, lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa mau makan jangan ditinggal. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang mau makan doanya nyentuh. Jangan kita tinggal. Mentang-mentang Ramadan enggak baca doa mau makan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana sampai akhir, kita batalin tuh korma. Minum air putih. Habis itu baru Allahumma lakasumtu atau zahabat dhoma sampai akhir. Doa. Jadi baca doanya setelah batalin. Dan ingat, masing-masing orang yang puasa indahu sa'atul mustajabah. Masing-masing orang yang puasa dia punya waktu yang mustajab. Kapan? Saat dia buka puasa. Kesempatan kita tuh. Jangan sibuk apa? Saat buka puasa kayak orang dendem, nggak makan dari subuh. Emang belum makan dari subuh. Jadi pada saat belum azan nih, azan masih 5 menit, udah siap-siap tuh buka puasa bareng, takut diembat duluan sama teman sebelahnya. Udah siap-siap, matanya kelontong, matanya kerisol, siapin liatin cabe. Ya Allah. Jangan doa dulu. Kan permintaan kita banyak, keinginan kita banyak. Ntar lebaran perlu baju baru, perlu nggak? Perlu rizki, mau pulang kampung nengokin orang tua, minta sama Allah Ta'ala tuh saat buka puasa. Utamakan urusan-urusan akhirat. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang soleh dan soleha. Ya Allah, beri saya istiqomah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang diridhoi oleh Engkau. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, beri rezeki yang halal, yang barokah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang soleha. Baru habis itu minta urusan-urusan dunia. Minta urusan dunia. Yang jomblo minta jodoh, terserah deh tuh. Minta urusan dunia. Saat buka puasa. Ini enggak, kadang-kadang buka puasa ngadain bukber. Biasanya nih udah pada rencana tuh yang namanya bukber. Sibuk cari rumah makan yang enak, yang tempatnya viral, yang makanannya lezat, tempatnya nyaman. Lupa nanya, tuh di situ ada musholah atau ada masjid apa kagak? Akhirnya apa? Habis buka puasa bersama, ninggalin sholat bersama. Sibuk buka puasa nih, setengah jam setelahnya baru udah mau isya nih, sholat dulu deh. Musola di mana? Musolanya nggak ada, atau ada musola, cuman kecil. Tempat wudunya campur laki sama perempuan. Saya paling nggak demen kalau ngelihat tempat wudu laki perempuan campur, atau tempat wudu perempuan tempatnya kebuka. Ini hati-hati. Nah, perempuan kan kalau wudu bagaimana? Dia ada basuh rambut, basuh muka, kupingnya kelihatan, sampai akhirnya auratnya kemana-mana. Ya, hati-hati. Ya Allah, kalau kedapatan tempat wudu laki perempuan dicampur, kita nggak bisa aman dari buka aurat, jangan wudu di situ, cari tempat lain. Kecuali kita bisa ngejaga tetap aman tuh wudu di situ, nggak apa-apa. Sibuk buka puasa bersama, habis itu kehabisan topik, apalagi lontong udah 2, risol 3, es buah 2 gelas, ngomongin orang habis itu. Tuh si fulan, kemana fulan nggak ada? Emang fulan sok sibuk. Mana fulan? Fulan tukang ngibul, gue tahu banget dari kecilnya. Panjang dah urusan. Hati-hati, ngegibah nggak baik. Pahala kita di bulan Ramadan dilipat gandain. Takutnya dosa dilipat gandain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sabar Ramadan, kita bisa sabar, kita bisa ikhlas jalani dengan baik. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, man shoma aw qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa fi riwayah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar.
Siapa orang puasa Ramadan kemudian diisi Ramadannya dengan amal-amal saleh yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, mendirikan sholat. Jangan Ramadan siang puasa tapi nggak sholat, bergadang malam nih habis sholat subuh balas dendam, tidur bangun-bangun asar. Waduh, tuh anak orok juga bisa. Ya Allah, udah tadi sholat subuh di mana? Sholat zuhur di mana? Dalam mimpi. Ya Allah, jangan. Kalau kita bisa sabar terus jalanin Ramadannya dengan benar, insya Allah mudah-mudahan masuk dalam hadis Nabi Muhammad. Siapa orang masuk bulan Ramadan diisi dengan ibadah, puasa, dengan iman dan sungguh-sungguh, dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Bahkan dalam riwayat dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Bagaimana dosa yang akan datang? Aifihibdillah, dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayah, man shoma Ramadhana wa qamahu kharat minadz-dzunubi kawaladu ummuh. Siapa orang puasa Ramadan kemudian diisi Ramadannya dengan benar amal ibadah Allah Ta'ala, keluar dari Ramadan dosa-dosanya diampunin kayak dia baru keluar dari perut ibunya. Luar biasa. Orang-orang dulu makanya kalau datang bulan Ramadan tuh betul-betul diwanti-wanti anak-anaknya sampai dikumpulin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Salamut Taufik, itu kalau datang bulan Ramadan anak-anaknya dikumpulin. Nih Ramadan, apa yang kamu mau lakukan? Amal soleh apa yang mau dikerjakan? Anak-anaknya pada jawab satu-satu. Jawabannya keren-keren, nggak kayak anak sekarang. Jawabannya blee, tahu blee. Kalau lu jawabannya, Abah, ini mau Ramadan saya mau hatamin Al-Quran sekian banyak. Abah, ini Ramadan saya mau melakukan amal soleh, mau sedekah sekian banyak. Semua jawabannya mantep-mantep. Setelah mereka pada jawab, abahnya nangis. Anaknya bingung, Abah kenapa nangis? Kami udah pada jawab, yang jawabannya insya Allah bikin hati abah senang. Abah sedih, kenapa? Karena waktu abah dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan udah full dengan ibadah. Apa ada di antara kalian yang jual waktu kalian, wahai anak-anakku, untuk abah, biar abah bisa nambahin waktu abah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Salawat sama Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih ibadah kita nih? Ibadah kita sadar nggak kayak orang-orang dulu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau udah datang bulan Ramadan luar biasa. Pada saat sholat, sekali sholat malam hatam Al-Quran. Waktunya berkah. Bahkan sampai-sampai dia sholat malam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kakinya yang sebelah diikat di tiang. Sampai anaknya nanya, Abah kenapa kaki abah yang sebelah diikat di tiang? Iya biar abah kalau ngantuk abah jatuh, abah ulang lagi sholat abah. Hadza Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbur Rabbani wa Nurani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita. Yang serba ngepas nih, mudah-mudahan Allah selamatin kita, Allah rahmatin kita, masukin ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan saat itu kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya jangan tinggal sholat isya berjamaah, jangan tinggal sholat taraweh, jangan tinggal sholat subuh berjamaah. Siapa orang yang Ramadannya dia isi nih sama 3 ini nih, isya berjamaah, taraweh dan sholat subuh berjamaah, insya Allah ambil kabar kita bakal dapat Lailatul Qadar dalam keadaan sempurna dan terbaik. 10 tahun aja kita dapat tuh Lailatul Qadar, 83 tahun kali 10 berapa ya? 830. Udah kayak hidup zamannya para nabi terdahulu. Umur kita umat Nabi Muhammad cuman antara 60 sampai 70. Jangan ngerasa kayak kita bakal hidup selamanya. Mudah-mudahan Allah kuatin iman Islam kita. Ya muhallal ahwal, hawil ahwalan wal muslimin ila ahsanil hal wa muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan
bahri judika malyan jud lana bil ghufran syailillah 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 ya Ramadan. Minta maaf darda kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, anaknya bisa apa tuh namanya? Bisa muhadharah, bisa ceramah, boleh daftarin anaknya di Islam Itu Indah. Kirim video ceramahnya ke Islam Itu Indah. Saya lupa websitenya, bisa dibuka di Instagram Islam Itu Indah. Insya Allah enak, bisa menang, juara 1 dapat hadiah. Pokoknya kalau bisa sampai kepilih, bisa tayang di TV, mau juara berapa aja dikasih hadiah. Selalu tampil, setiap waktunya tuh 3 diambil. Juara 1 dapat 2,5 juta, juara 2 dapat 1,5 juta, juara 3 dapat 1 juta, kan lumayan. Yang punya anak ya, jadi daiyah cilik, mudah-mudahan kita jadi anak yang saleh salihat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Ini saja dari Al-Fakir. Minta maaf, minta ridha. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.